Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Maulana Marika. Saya merupakan salah satu guru baru ya di sini ya, atau dosen baru. Semoga hari ini bakal menyenangkan ya. Jadi saya akan mengajar tentang sebelumnya bisa kita absensi terlebih dahulu. Oke. Robi Rizwandi, Agung Nugraha, Rijal, Ahmad Situk, Muhammad Teddy Gunadi, Alfred Jihad, Hari, Dimas, Hasin. Oke, semuanya hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang efektivitas pembelajaran online ya. Sebelum itu kita akan saya akan memberitahu dulu ya materi pembelajaran hari ini itu apa saja. Jadi nomor 1 itu yang pertama kita pelajari adalah pengertian ya. Kemudian setelah pengertian kita akan mempelajari tentang perkembangan pembelajaran online. Kemudian tujuan belajar online, kemudian strategi, manfaat, kekurangan, kemudian yang terakhir kekurangan dan kelebihan ya. Oke, pengertian. Jadi pengertian efektivitas pembelajaran dan daring itu jika dipisah-pisahkan ya. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran terhadap tindaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan tersebut, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif ya. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik ya, atau guru dengan murid, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar gitu. Kemudian pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain ya, atau pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik ya. Kemudian pengertian dari daring. Daring atau online merupakan akronim dalam jaringan mana yang terhubung melalui jaringan komputer, internet maupun jaringan lainnya ya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertian, kita akan mempelajari tentang perkembangan pembelajaran online ya. Jadi teknologi ilmu pengetahuan, khususnya teknologi informasi, baik dalam pendidikan formal, informal, dan non-informal, telah banyak membawa dampak yang positif bagi perkembangan di dunia pendidikan ya. Seperti teknologi komputer dan internet. Mulai dari perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga ini memberikan fasilitas teknologi informasi yang proses belajar mengajar. Kecepatan untuk mendapatkan informasi adalah sebuah keunggulan ya yang ditawarkan. Namun fasilitas multimedia yang membuat belajar lebih menarik dan interaktif melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 dalam proses pengajaran dan pembelajarannya telah memiliki pengaruh yang besar ya. Jadi menurut saya mempunyai opini bahwa pembelajaran daring atau online itu sebenarnya akan tidak terlalu berkembang apabila tidak terjadi pandemi. Maksudnya karena pandemi ini ya teman-teman, gara-gara pandemi ini teknologi informasi ini jauh berkembang dan benar-benar berkembang gitu. Contohnya seperti aplikasi-aplikasi untuk kelas online, contohnya Zoom, Google Meet, itu tuh salah satu pengembangan teknologi informasi yang benar-benar efektif gitu ya pada masa pandemi ini. Kemudian perkembangan itu perubahan kegiatan pembelajaran menjadi belajar di rumah itu tidak seefektif ketika dilaksanakan sekolah ya.
dengan cara bertatap langsung antara guru dan siswa. Di antaranya banyak fasilitas yang perlu disiapkan lagi ya dari pemerintah untuk menunjang keberhasilan dari program belajar di rumah ini ya. Di antaranya sebenarnya kesiapsiagaan orang tua ya dalam mendampingi anaknya di rumah, kemudian koneksi internet, apalagi ya, kemudian kuota dan lain-lain. Pembelajaran daring adalah salah satu metode pembelajaran online ya, atau dilakukan melalui jaringan internet atau tidak langsung. Beberapa penelitian yang mendukung dalam keefektifan pembelajaran daring itu diantaranya ada Octavia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari ya pada tahun 2020 dengan judul Pembelajaran Daring sebagai Upaya Study from House atau SFW selama pandemi COVID-19. Tujuan mereka dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ya kegiatan pembelajaran online di rumah siswa sebagai upaya mendukung pemerintahan ya. Kemudian hasil dari penelitian mereka mengungkap bahwa pembelajaran online yang dilakukan setiap rumah itu menjadikan siswa itu menjadi lebih mandiri dan berkreasi ya. Selain itu, pembelajaran online menjadi salah satu keberhasilan dalam menciptakan social distancing. Ya, itu adalah salah satu maksud mendukung pemerintah ya. Menciptakan social distancing sehingga meminimalkan munculnya keramaian yang dianggap berpotensi untuk menyebarkan virus ini ya. Oke, setelah kita mempelajari perkembangan pembelajaran online, kita akan langsung lanjut ke tujuan. Ya, tujuannya itu dari pembelajaran online itu tidak jauh ya. Tujuan pembelajaran daring itu adalah memudahkan komunikasi, penyampaian materi, ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan jarak jauh. Sebenarnya tujuan pembelajaran daring umumnya itu diperuntukkan untuk metode ajar yang tidak tatap muka ya. Kemudian setelah mempelajari tentang tujuan, kita mempelajari strategi pembelajaran online. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran online yang dapat saya berikan ya. Di antaranya manajemen waktu. Maksud manajemen waktu itu kita itu harus memberi jadwal, kemudian waktu, deadline untuk target ya, dan target juga. Jadi misalkan pada hari Senin misalkan saya akan mengerjakan 3 tugas dan target itu salah satu dari ketiga tugas tersebut itu selesai, atau 2 dari 3 tugas itu selesai ya, dan dilanjutkan nanti malamnya. Itu contoh manajemen waktu. Kita itu memberikan jadwal, waktu, deadline, dan target dari kita itu ya. Kemudian ada juga suasana ruang belajar. Membuat suasana ruang belajar itu merupakan salah satu strategi pembelajaran online juga menurut saya, karena ruang belajar itu sangat berpengaruh ya dalam pembelajaran online itu. Saya memberikan saran ya buat teman-teman semua, jikalau ruangan belajar itu tolong dipisahkan dengan ruang belajar itu dipisahkan dengan ruang kamar maksudnya ya, karena ruang belajar itu harusnya tempat kita melakukan belajar itu secara efektif ya, tidak ada gangguan atau minim gangguan. Dan juga kalau misalkan disatukan dengan ruang tidur itu, kebanyakan dari kalian itu pasti ini mah kalian sedang belajar itu tiba-tiba rebahan dulu istirahat dulu bentar, karena ruang belajar dan ruang kamar itu menyatu ya. Mungkin sekian ya. Kemudian strategi untuk belajar online yang lain itu tidak menunda-nunda. Maksudnya tidak menunda-nunda itu seperti misalkan ya, kalian itu mempunyai deadline, tolong kerjakan secepat mungkin. Jadi tidak ditunda-tunda. Misalkan
hari Jumat kalian dikasih tugas, pulang dari sekolah atau dari kampus tuh langsung kerjakan aja gitu, jangan ditunda-tunda. Soalnya itu namanya menunda-nunda, dan ketika menunda-nunda, ketika udah deket deadline, kadang ada yang dikerjain, kadang ada yang enggak gitu ya. Kemudian sebenarnya salah satu strategi yang paling penting itu dalam pembelajaran online itu menjaga kesehatan ya. Itu nomor satu sih, karena menurut saya sendiri, menjaga kesehatan tuh yang paling penting. Karena kalau misalkan kita sakit ya, meskipun kita belajar online ya, sakit mah sakit aja gitu ya, mau sakit itu susah gitu, ya pokoknya di masa pandemi kayak gini tuh menjaga kesehatan tuh yang paling penting lah pokoknya. Kalian bisa menjaga kesehatan kalian tuh dengan cara tidur teratur, menjaga kualitas tidur ya, meskipun sekarang lagi bulan puasa ya, tapi kualitas tidur itu harus nomor satu ya. Dan terus ada juga olahraga juga penting ya minimal berkeringat aja, itu juga bisa disebut sebagai olahraga. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, manfaat pembelajaran online. Jadi manfaat pembelajaran online itu memiliki beberapa manfaat ya menurut saya. Pembelajaran online itu diantaranya adalah ada praktis dan fleksibel. Sebenarnya dengan online learning itu interaksi antara guru dan siswa itu akan lebih praktis ya, karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu, atau ya bertemu lah intinya. Selain itu tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar yang formal gitu. Proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Selain itu tidak diperlukan maksudnya tambahan seperti keharusan berdandan rapi atau tampil formal, sehingga lebih fleksibel. Dan contohnya itu ya, mungkin diantara kalian itu di sini tuh ada yang menggunakan mungkin atasannya kemeja atau apa gitu, tapi bawahnya kolor gitu. Itu salah satu fleksibilitas ya. Kemudian pendekatan yang lebih sesuai maksudnya online learning itu menggunakan pendekatan teknologi yang lebih sesuai dengan sesuai pelajar masa kini ya. Maksudnya pada zaman sekarang tuh masa kini ya, pelajar itu kebanyakan main HP terus ya. Jadi dibandingkan metode konservatif belajar di kelas itu menurut saya sedikit lebih efektif ya. Kemudian metode penyampaian yang digunakan di kelas-kelas online itu juga umumnya sudah merupakan gabungan formal dan informal. Kamu juga akan lebih memahami sesuatu yang disampaikan dengan cara yang lebih sesuai gitu ya, dengan cara atau gaya atau dengan kebiasaan kamu gitu ya. Kemudian pengalaman belajar yang menyenangkan. Online learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti guru dengan spidol ya, papan tulis maksudnya ya. Kemudian siswa catatan siswa, pulpen ya. Kamu akan mendapatkan pengajaran yang lebih menarik ya. Menarik di sini tuh dengan berbagai format media gitu ya, belajarnya itu baik dari itu foto, video ataupun audio. Ya mungkin di sini juga ada yang ngerasa kadang ini itu menyenangkan, kadang juga ini tuh bisa dibilang kesel lah gitu ya. Karena harus bikin video lah, habis take video lah, editing lah, bla 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 ya, mau gimana lagi kan namanya juga kelas online, oke. Kemudian ada manfaatnya tuh lebih personal. Beberapa teknik online learning itu mungkin menggunakan materi-materi yang bersifat satu arah ya. Namun banyak juga yang sudah menyediakan komunikasi dua arah. Beberapa kelas online learning benar-benar menghubungkan siswa dan guru dalam satu waktu untuk dapat berinteraksi layaknya di kelas. Maksudnya tuh seperti kita itu menggunakan Google Meet. Nah, sekarang kita juga menggunakan Google Meet kan.
kita bisa berinteraksi dua arah gitu, dari kalian menyampaikan pendapat kalian kepada saya dan saya juga memberikan materi-materi kepada kalian ya. Guru akan secara langsung memberikan materi pembelajaran dan siswa akan dapat secara langsung bertanya dan mendiskusikannya ya. Dengan cara ini online learning bisa dikatakan lebih personal karena baik guru dan siswa benar-benar melakukan interaksi dua arah ya dalam satu waktu. Kemudian nomor 5, hemat waktu dan biaya. Hemat waktu dan biaya maksudnya pembelajaran konvensional selama 2 jam misalnya ya, dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam hingga kelas dimulai karena perpindahan ruang. Baik guru dan siswa harus sama-sama menempuh waktu ya perjalanan untuk mencapai kelas yang digunakan untuk belajar. Selain itu ada biaya-biaya tambahan seperti pengadaan buku serta apalagi ya, fotokopi materi dan lain sebagainya ya. Salah satu manfaat lainnya dari online learning adalah memakai semua pengeluaran tersebut sehingga siswa dan guru hanya perlu terhubung dalam satu jaringan atau koneksi internet ya. Kemudian ada nomor 6, mudah didokumentasikan. Kalau dulu ya pembelajaran ketika kita melalui pembelajaran secara konvensional atau langsung, kita itu harus mencatat fotokopi lah atau inilah itulah. Kalau untuk sekarang ya, karena kemudahan teknologi, kita hanya perlu kita bisa merekam pembelajaran hari ini jadi atau screenshot materi-materi yang telah diberikan gitu, agar kita bisa itu mempelajari kalau misalkan kita tertinggal atau tidak ikut hari sebelumnya, kita bisa belajar dari video gitu ya. Kemudian ada ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, dengan berkurangnya mobilitas kita secara tidak langsung kamu sudah mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor ya. Selain itu online learning tidak memerlukan kertas ya, baik pemberian materi, soal-soal maupun pendataan. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak yang positif bagi lingkungan karena mengurangi konsumsi kertas yang dibuat ya. Ya, dan yang terakhir dari manfaat pembelajaran online adalah alternatif selama social distancing wabah COVID-19. Ya, wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi sosial untuk memutuskan rantai penyebarannya ya, termasuk proses belajar mengajar, dan ini sangat-sangat berpengaruh bagi proses belajar mengajar di kelas ya. Meski demikian, pendidikan yang tetap harus berlanjut, salah satunya dengan memanfaatkan sistem online learning. Dengan sistem ini kamu dan guru tidak perlu bertemu, proses belajar mengajar dapat terus berlanjut ya. Oke, setelah kita belajar manfaat dari pembelajaran online, kita akan lanjut ke kekurangan dan kelebihan. Di sini ada diantaranya kelebihannya itu melatih kemandirian, terlatih menggunakan teknologi informasi, kemudian menambah wawasan, tempat waktu yang lebih fleksibel, kemudian biaya dari aksesnya termasuk mudah dan murah. Kemudian kekurangannya itu kurangnya interaksi antara murid dan dosen ya. Kemudian fokus terganggu, jaringan yang tidak stabil, kurangnya pemahaman terhadap materi. Terus yang terakhir pembimbing kesulitan memberikan nilai ya. Jadi kelebihannya kan ada melatih kemandirian. Dengan belajar daring di sini mahasiswa tidak bertemu dengan guru ya. Dalam hal ini siswa dituntut agar lebih mandiri belajar berupa adanya pengawasan dari seorang guru ya atau pengajar. Di sini siswa belajar dalam melakukan sebuah riset secara mandiri yang dilakukan melalui media internet atau sumber lainnya ya. Kemudian terlatih menggunakan teknologi informasi. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi informasi
itu terus berkembang ya. Dengan pembelajaran ini maksud saya siswa dapat lebih menguasai dan juga mengenal aplikasi yang terdapat dalam pembelajaran daring tentunya ya. Oke, kita lanjut ya. Adanya menambah wawasan. Menambah wawasan tuh, pembelajaran daring dapat menambah wawasan seorang siswa. Kenapa? Karena dengan pembelajaran daring siswa dapat mencari segala sesuatu tentang pelajarannya melalui media internet dan juga sumber lainnya gitu ya. Kemudian waktu dan tempat yang fleksibel ya, seperti yang saya bilang tadi, waktu dan tempatnya itu lebih fleksibel, benar-benar fleksibel ya. Sampai mungkin diantara kalian mungkin diantara kalian ada yang bisa kelas di kamar mandi mungkin ya. Saya juga gak tahu, karena ini kan merupakan waktu dan tempat yang fleksibel. Biaya dan aksesnya termasuk mudah dan murah. Oke, maksudnya itu pembelajaran daring itu tentunya memiliki menjadi lebih murah dari pembelajaran yang tatap muka bagi siswa yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari rumah. Karena dengan pembelajaran daring mereka hanya harus memikirkan kuota internet saja gitu, tidak memikirkan tempat rumah gitu, tempat kos atau rumah gitu ya. Kemudian uang makan, apalagi akses pembelajaran daring dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan handphone, kebanyakan laptop atau ya apapun itu ya. Kemudian kita akan membahas kekurangan ya. Kekurangannya itu kurangnya interaksi antara murid dan dosen. Pembelajaran daring itu membuat mahasiswa dan guru itu karena tidak pernah bertemu. Hal ini membuat kurangnya interaksi terhadap siswa dan guru. Terlebih lagi pengawasan dari seorang guru itu yang berkurang ya, dikarenakan pembelajaran yang tidak bertemu karena jarak gitu ya. Kemudian fokus mahasiswa itu terganggu. Dengan pembelajaran daring, mahasiswa itu kebanyakan menjalani fokus yang terganggu gitu. Biasanya seperti keadaan rumah yang berisik. Contohnya saya juga sebelumnya mau minta maaf karena rumah saya itu kebetulan di pinggir rumah dan juga pinggir bengkel, tapi saya usahakan untuk memaksimalkan penggunaan ruangan saya gitu ya. Kemudian fokus mahasiswa terganggu tuh seperti contoh, saya juga kadang kesel ya. Di antara kalian mungkin ada yang buka-buka WA meskipun tahu kita tuh sedang belajar ya. Kemudian kekurangan lainnya adalah jaringan yang tidak stabil. Belajar daring sebenarnya tentu berkaitan dengan jaringan ya, dimana dengan jaringan yang tidak stabil akan membuat mahasiswa atau dosen itu mengikuti proses belajar daring karena terhalang jaringan. Maaf. Oke. Kurangnya pemahaman tentang materi pembelajaran daring membuat mahasiswa kurang mengerti terhadap materi yang disampaikan ya. Dengan belajar daring, maka mahasiswa tidak dapat bertanya kepada dosen tentang materi yang tidak dapat mereka kuasai secara langsung ya. Mungkin mahasiswa bisa bertanya, tetapi sangat sulit untuk memahami materi apabila tidak dijelaskan secara langsung. Kemudian yang terakhir, pembimbing kesulitan memberikan nilai. Ketika belajar daring, pembimbing itu sangat sulit ya dalam memberikan nilai, karena sulit untuk menilai perilaku, sikap, dan kedisiplinan seorang mahasiswa ya, dikarenakan tidak dapat bertemu secara langsung gitu, dan melihat secara langsung bagaimana seorang siswa gitu dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya.
agak lama ya memang, tapi mau gimana lagi. Mungkin sekian ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup ya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.